Salam buat anak-anak kelas 6. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Samsinar berharap banget untuk anak-anak tetap semangat ya mengikuti pelajaran di rumah. Ya khususnya pelajaran agama Kristen. Ya anak-anak, ketika kamu setia mengikuti pelajaran ini, artinya kamu melayani Tuhan. Mari setia melayani Tuhan. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan tentang melayani, sehingga kata-kata melayani ini akan boleh terus tertanam dalam hati dan pikiran kita dan kita boleh melakukannya. Yuk kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Bersama-sama anak-anak kelas 4, kelas 6 ya Tuhan, ada di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Berikan kami hati yang penuh dengan kerendahan hati, supaya kami boleh mengambil sikap seperti Yesus, melayani sesama kami, melayani orang-orang yang harus kami layani. Dengan kasih Kristus akan memenuhi kami. Tuhan, tolong kami juga di dalam mengikuti pelajaran ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, kami melayani Tuhan. Biarlah nama-Mu akan dipermuliakan melalui seluruh sikap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa penyerahan kami kepada Tuhan di sepanjang pelajaran agama Kristen saat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Semangat? Semangat? Harus semangat ya. Ayo ikuti pelajaran ini sampai selesai. Kerjakan terus tugas-tugasnya dengan semangat. Ibu Samsinar sangat mengapresiasi untuk anak-anak yang boleh terus komitmen ya, konsisten mengikuti pelajaran agama Kristen, juga mengerjakan tugas-tugasnya. Apa yang kamu lakukan, kamu akan mendapat upahnya ya anak-anak. Untuk anak-anak yang masih kurang sungguh-sungguh, yang masih bermain-main, tolong nih Ibu Samsinar ingatkan lagi ya. Semangat, kerjakan, belajar di rumah, karena kita harus menjalani keadaan yang seperti ini. Kita tidak boleh mempersalahkan keadaan. Kita harus menjalani hari-hari kita, walaupun
kita harus belajar di rumah. Ya, ayo anak-anak, tinggalkan dulu HP-nya, main gamenya, fokus dulu, berikan waktumu yang efektif, yang maksimal ketika kamu mengikuti pelajaran. Oke, Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Nah, masih melanjuti tema kita dari minggu yang lalu tentang tokoh yang melayani. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat ya. Tokoh yang melayani, kita sudah membahas dua tokoh. Dari sisi yang mereka layani sepertinya sederhana dan sepertinya orang gak memperhitungkan. Tapi kenapa itu menjadi pelajaran buat kelas 6? Ya, dari hal-hal yang kecil, dari hal yang sederhana, Tuhan perhitungkan itu sebagai pelayanan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita melakukan itu berasal dari hati, dari kepedulian. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah belajar kemarin, mudah-mudahan anak-anak masih ingat ya, tokoh dari Alkitab tentang orang-orang yang melayani sesama itu, yaitu tentang Ribka. Masih ingat ya, Ribka dan juga anak perempuan Israel, yaitu budak atau pembantu dari istri Naaman. Nah, hari ini kita akan lanjutkan di tokoh yang ketiga, yaitu Yesus. Siapa? Yesus. Nah, Yesus, anak-anak harus percaya ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Dan Yesus itu adalah juru selamat. Dan Yesus itu yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan akan memberikan kita upah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan anak-anak? Tuhan Yesus adalah tokoh yang sempurna di sepanjang masa. Ya, kenapa dia menjadi tokoh yang sempurna? Karena Yesus, ya, dia tidak pernah melakukan kesalahan dan dia selalu punya hati untuk melayani siapa saja tanpa pilih kasih dan di mana saja. Betul, kita boleh menyaksikannya di dalam kitab Perjanjian Baru, bagaimana Yesus di sana menyembuhkan orang-orang yang sakit, memberikan pengharapan dan penghiburan untuk orang-orang yang sedang mengalami putus pengharapan. Nah, kita akan lihat kembali tentang Yesus. Tuhan Yesus selalu melayani siapa saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang dilakukan Yesus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun orang Yahudi tidak mau berbicara dan bergaul dengan perempuan Samaria, tapi Tuhan Yesus tetap bercakap-cakap dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih. Yesus tidak pilih kasih. Perempuan Kanaan yang menginginkan anaknya sembuh meminta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengabulkan permohonannya. Tuhan Yesus mau menolongnya karena Yesus melihat iman dalam hati perempuan itu. Tuhan Yesus tidak pandang bulu ya anak-anak ya. Tidak pilih-pilih suku, tidak pilih-pilih keluarga yang miskin atau yang kaya. Tapi siapa saja dia layani. Dia melayani semua orang sebab dia mengasihi semua manusia tanpa terkecuali. Termasuk anak-anak kelas 6 dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih dengan kata-kata, tetapi juga di dalam perbuatan. Ya, kata-kata dan perbuatannya selaras. Yesus adalah tokoh sempurna yang memberikan kita teladan tentang kasih, mulai dari mujizat-mujizat yang ia perbuat sampai pengorbanannya di kayu salib karena kasihnya kepada manusia. Nah, kehadiran Yesus di suatu tempat bisa membuat orang-orang merasa sukacita, tapi sekaligus membuat orang juga menjadi marah. Ada orang-orang yang menjadi marah. Kehadiran Yesus di seberang danau di tanah Gerasa membuat sekelompok orang tidak senang. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama puluhan tahun dan membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadah. Yesus hadir di berbagai tempat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, anak-anak, apa yang Tuhan Yesus
lakukan selama Tuhan Yesus ada di dalam bumi, di dalam pelayanannya. Dia melayani siapa saja, sakit apapun Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Ya, sakit apapun dia mau lakukan, dia mau sembuhkan. Terlebih ketika Yesus melihat ada hati yang percaya, iman di dalam hati orang tersebut, oh Tuhan Yesus senang sekali. Nah, anak-anak juga biarlah memiliki hati yang boleh terus percaya, beriman kepada Yesus, supaya hidup kita akan dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Nah, kembali kita akan melihat tokoh yang lain ya. Yang terakhir dari tema judul pelajaran kita hari ini, yaitu anak yang memberi 5 roti jelai dan 2 ikan. Tentang Yesus memberikan 5.000 orang makan dan ada sisa dari makanan 12 bakul. Ini tidak lepas dari kepedulian atau kasih, belas kasih dari seorang anak kecil yang menyerahkan bekalnya kepada murid Yesus. Nah, Yesus sangat terkenal. Kemana Tuhan Yesus pergi, orang banyak selalu mengikuti Tuhan Yesus kemana dia pergi. Mereka ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka juga ingin melihat sendiri berbagai mujizat yang dilakukan Yesus. Nah, pada suatu hari mereka sedang mengikut Yesus, tetapi hari sudah siang dan sudah waktunya makan. Tetapi tidak ada yang dapat menyediakan makanan yang cukup untuk orang banyak itu. Dan juga mereka berada di satu tempat yang jauh dari keramaian yang bisa menjual makanan. Jadi untuk membeli makanan itu rasanya tidak mungkin. Tapi mereka berada di dalam keadaan yang lapar dan mereka butuh makanan. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 1-15 kita tahu bahwa ada berapa? 5.000 orang yang mendatangi Yesus saat itu. Nah, murid-muridnya menjadi kebingungan. Dari manakah mereka akan mendapatkan uang untuk membeli makanan untuk orang yang sebanyak itu? Waduh, secara manusia, secara akal pikiran gak mungkin gitu ya. Tapi gak mungkin juga dibiarkan mereka kelaparan. Nah, saat itulah seorang anak dari kerumunan orang banyak itu ngapain? Menawarkan bekalnya, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, anak-anak pasti sudah sering kali mendengarkan cerita ini ya. Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, ia bisa saja menyimpan bekal untuk dimakan sendiri anak tadi ya. Tetapi ia tidak melakukan itu loh anak-anak. Kemungkinan besar ia juga merasa kasihan melihat orang-orang di sekitarnya. Pasti ada yang kelelahan dan kelaparan pasti sehabis berjalan jauh. Selain itu, ia yakin, yaitu anak kecil tadi yakin bahwa Yesus sanggup mencukupkan makanan yang sedikit yang dia miliki itu menjadi banyak. Nah, bukankah Yesus terkenal dengan mujizat-mujizatnya? Ya, Yesus sangat dikenal dengan perbuatan mujizatnya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Keyakinan anak kecil tadi terbukti. Setelah Yesus mengucap syukur kepada Allah, Yesus membagi-bagikan makanan kepada semua orang yang ada pada saat itu. Semua makan sampai kenyang, bahkan tersisa berapa anak-anak? Ya, 10 bakul. Berapa? 12 bakul. Nah, jadi luar biasa anak-anak ya. Jadi selain Tuhan Yesus juga dalam hal ini menjadi tokoh yang melayani orang-orang yang sedang kelaparan, tetapi kita juga boleh melihat bahwa mujizat itu tidak terlepas dari anak kecil yang mempersembahkan makanannya, bekal makanannya untuk diberikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membuatnya menjadi banyak. Nah, kenapa kira-kira anak kecil tadi menyerahkan itu? Ya, bisa saja dia menyimpan makanan itu, ya kan? Biar saya saja yang kenyang, supaya bisa mengikuti Tuhan Yesus. Itu tidak dilakukan. Kenapa coba dia lakukan? Anak kecil. Ya, karena apa? Dia punya belas kasih. Ya, Yesus sudah mengisi hatinya, dan kasih Yesus menggerakkan kehidupannya, sehingga apa yang dia miliki, apa yang dia punya,
dia persembahkan kepada Yesus. Dan apa yang dia persembahkan itu dibutuhkan oleh orang lain. Anak-anak, kita boleh mengambil dari kisah anak kecil ini bahwa apa yang kamu miliki di dalam hidupmu, apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya saat ini. Mungkin kamu pandai dalam matematika berhitung, mungkin kamu pandai dalam sastra atau bahasa, mungkin kamu pandai dalam seni atau musik, mungkin kamu punya uang. Nah, apa yang kamu punya? Coba kamu berdoa kepada Tuhan. Melalui apa yang kamu punya, apa yang dapat kamu lakukan ya untuk melayani sesama. Hari ini pun anak-anak, ketika kamu menjadi seorang pelajar dan mengikuti petunjuk dari Ibu Samsinar, kamu melakukan tugas, yang kamu lakukan apa? Itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Jadi sekali lagi Bu sampaikan bahwa melayani Tuhan itu nggak hanya bermain musik di gereja, menyanyi pujian kepada Tuhan, tidak. Di dalam rumah pun kamu bisa melayani orang tuamu, dan ketika kamu melayani orang tua itu sama dengan melayani Tuhan. Nah, minggu yang lalu anak-anak sudah menuliskan. Kenapa Bu Samsinar menyuruh anak-anak menuliskan kegiatanmu di sepanjang hari itu? Ada yang menuliskan bangunnya itu jam 9. Wow, keren ya, jam 9. Setelah bangun pagi, ada yang berdoa, kemudian ada yang sarapan, ada macam-macam kegiatannya ya. Nah, tujuan dari tugas ini, kamu melakukannya itu dengan hati yang senang atau bersungut-sungut dengan terpaksa. Ketika kamu menyadarinya, kamu melakukannya dengan hati yang senang, itulah pelayanan bagi Tuhan yang menyenangkan. Itulah ibadah bagi Tuhan. Dan itu menjadi pelayanan yang baik yang memberkati papa, mama, saudara-saudara kita yang ada di rumah. Nah, hari ini pun ketika anak-anak mengerjakan tugas ini adalah ibadahmu yang berkenan kepada Tuhan dan pelayananmu kepada Bu Samsinar. Oke. Nah, tugasmu hari ini menuliskan sebanyak-banyaknya pelayanan apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Pelayanan apa yang kamu dapat lakukan. Ingat, kalau melayani itu harus dilakukan dengan hati yang senang, hati yang tulus. Ya, tuliskan pelayanan apa yang dapat kamu lakukan hari ini dan bagaimana kamu melakukannya. Apakah dalam keadaan terpaksa atau senang hati. Ingat, pelayananmu adalah ibadah bagi Tuhan. Dan kalau kamu menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang harus kita layani, yang bukan hanya di gereja tetapi melalui kehidupan kita sehari-hari, maka kamu akan melakukannya dengan hati-hati, dengan hati yang bersuka cita. Ya, itu saja tugasnya anak-anak. Ya, sederhana saja. Ya, tuliskan namamu di lembar kerjamu, kirimkan hari ini kepada Bu Samsinar. Kemudian tuliskan kehadiranmu, absensinya Ibu lihat di YouTube dari Bu Samsinar ini. Tolong kerjasamanya buat anak-anak yang sudah bekerja sama dengan baik, teruskan. Yang belum Ibu tahu nih, tolong ya, anak-anak Ibu Samsinar nggak mau ngabsen di grup. Ya, anak-anak yang mendengarkan ini tolong berubah, mau setia, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita akan berdoa mengakhiri pertemuan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu melalui pelajaran kami hari ini, bahwa Tuhan Yesus adalah tokoh yang sempurna di sepanjang kehidupan di dunia ini. Engkau punya kasih yang sempurna. Biarlah kami juga memilikinya ya Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan pelayanan yang terbaik di dalam rumah kami, di antara teman-teman kami, dimanapun kami berada. Tolong kami untuk melakukan segala sesuatu hari ini, kegiatan kami. Biarlah itu menjadi pelayanan yang terbaik dan itu menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini pelajaran kami. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan anak-anak.